warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Syiar Islam, channel yang meluruskan yang keliru, menguatkan yang benar. Saat 25 Desember dipersoalkan, para apologet Kristen bertengkar di komalnya si Tasya. Si Tasya ini adalah salah satu TikToker, apologet Kristen yang sering dituduh bidat oleh Kristen-Kristen lainnya, karena dia dituduh berpaham oneness. Nah, di sini mereka berdebat seputar pelaksanaan Natal yang diadakan pada 25 Desember 2025 nanti nih. Nah, si Tasya ini berpendapat bahwa 25 Desember itu identik dengan peringatan Hari Raya Tuhan Pagan. Sehingga pihak yang dituduh sembah pagan ya tidak terima dong tentunya. Yang akhirnya menimbulkan debat yang sengit tanpa ujung karena masing-masing mempertahankan pendapatnya. Terus bagaimana sikap kita sebagai umat Islam atau Muslim? Ya tentu saja kita menonton saja dan tidak boleh mencampuri pertengkaran mereka. Dan kita menghargai apapun ibadah dan perayaan yang mereka yakini kebenarannya. Dan tentu saja kita harus lebih memperkuat lagi iman kita di tengah-tengah gempuran fitnah dunia yang semakin kuat mempengaruhi kita. Ya semoga kita tetap dalam iman Islam hingga akhir hayat kita, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati, janganlah kalian menutup nyawa kalian itu kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita harus terus berdoa agar nikmat hidayah Islam ini tetap bisa kita pertahankan hingga akhir hayat kita. Oke, kita langsung saja ya, kita saksikan keseruan pertengkaran mereka tentang Natal 25 Desember yang akan segera mereka rayakan. Kami ucapkan selamat menonton, semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Dan jangan lupa share videonya ya teman-teman ya. Tolong di-share agar teman-teman yang lain bisa melihat dan juga mengambil ibroh dari video ini. Kemudian di like dan juga subscribe untuk sebagai dukungan kepada kami agar bisa lebih semangat lagi membuat video-video berkualitas lainnya. Oke, selamat menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Siapa yang pakai? Nggak ada yang pakai begitu. Ada, aku tengok di VTmu itu ada. Aku tengok. Kamu tanya ke orang-orang yang pakai itu. Namanya ini di komal ini. Saya nanya sama Tasya, bukan sama kamu, Joy. Saya nggak bicara sama orang Mustadin. Saya kok bisa? Yang Tasya itu siapa? Kamu apa sih? Yang apa-apa. Gimana? Kenapa kamu pakai itu? Tapi itu pagan. Bukan, begini bang, itu adalah tradisi orang budaya. Iya tradisi. Kenapa kamu pakai? Kamu kan nggak percaya. Tanggal 25 itu tidak pernah tertulis dalam Alkitab. Terus kenapa kau rayain? Sekarang saya tanyain. Ya sekarang kenapa tanggal 25 kamu rayakan? Jadi nanti tanggal 25 kamu rayakan? Ya jadi sekarang tanya, apakah nanti tanggal 25 Desember Natal ini itu kamu setiap rayakan hari. Ya sekarang jadi kalau Natal setiap hari. Surga larang-larang orang merayakan Natal. Memiut. Sekarang udah memiut ya? Jangan di-mute, gemoy. Gemoy, jangan memiut dong.
Jadi saya Iya. katakan sama Mutasya. Jadi kamu nggak akan merayakan tanggal 25 Desember. Saya ngerayain, tapi nggak boleh merayakan Tapi kau bagaimana. bilang tadi pagar. Gimana? Kau berambelangan kamu Tasya jadinya. Kepalamu, namaku ini. Hah? Dia Sudah Jangan- bikin jangan ini si di-mute gemoy. dong. Gemos. Dia kan ikut Natal karena dia tahu di dalam itu beribadah. Aduh, Iya. aduh. Katanya tanggal 25 Desember itu pagan. Ngapain kau ikutin gitu loh? Di mana buktinya tanggal 25 Sekarang di Desember mana? itu? Ngapain Di kau mana ikutin Natal gitu itu loh? tertulis tanggal Kenapa 25 kau coba. merayakan Kalau gitu Natal loh? itu ada memang Natal, tetapi untuk tanggalnya nggak harus tanggal 25 tuh. Iya ya oke. Ya udah. Jangan tanggal ya udah kamu jangan Jadi merayakan kalau tanggal saya 25 merayakan dong. hari ini Natal, maka saya aman, ya kan? Kalau misalnya saya mau merayakan Natal Sekarang bulan kenapa kamu Januari, harus nggak merayakan apa-apa. tanggal 25? Kenapa kamu harus merayakan tanggal 25? Tasya. Siapa yang merayakan tanggal 25? Oh, jadi kamu nanti tanggal 25 Desember ini nggak ke gereja ya? Jangan ke gereja ya. Gereja saya tanggal 24 kayaknya ya. Bentar dulu ku tanya ya. Pokoknya jangan gereja tanggal 25. Ya, intinya gitu. Tuh, gereja saya tanggal 24, bukan tanggal 25, Bu. Jadi aman. Aduh. Ini kenapa tanggal 25? Dengar dulu. 8 hari penyunatan Tuhan itu diambil mundurnya. 8 Ya, hari itu itu kan makanya. 1 abad. Sekarang nih, Satu. dengar Dengar Putri. dulu. Dengar dulu. Ini Diam. siapa ini pagan katanya tanggal 25 Desember itu? Tasya nggak teman kau katakan itu tanggal 25 Desember itu Diam pagan katanya. diam dulu, Mau sabar. jawab ya. Nah, Tuhan kan disunat pada 8 hari setelah kelahirannya. 8 hari. Jangan gemoy. dia turun. Moy. Enggak gemoy, jangan gemoy diturunkan. Moy. Iya, nanti ku hapus moderator lah. Aku pusing juga kalau banyak moderator. Nah, gini, kan 8 Itu hari. saja lah, penyunatan itu. Tasya. Diam dulu. Hmm. Kamu juga kalau nggak mau diam turunin juga nih. Diam. Ya diam Atau dulu. diam aja. Nah, kan penyunatan Tuhan 8 hari setelah kelahiran. Seperti di pada zaman apa? Adat Yahudi setiap hari 8 hari bayi itu disunat. Tuhan disunat pada 8 hari dan dihitung dari tanggal 1 Januari itu adalah nama Tuhan Yesus itu makanya disebut satu Masehi, satu Mesias ya. Mesias telah disunat. Nah, 8 hari dari tanggal 1 itu adalah tanggal 25. Di situ. Jadi gini. Masalahnya gini Putri, saya nggak mempermasalahkan kamu yang kata kamu itu benar. Yang masalahnya ini si Tasya. Tanggal Romawi tanggal 1 itu adalah hari hari Kacau ini. penyunatan di atas nama dikasih nama Tuhan Yesus. Makanya saya nggak mempermasalahkan itu, yang dipermasalahkan si Tasya. 1 Januari itu merayakan apa? Nama Tuhan Yesus. Yang kalian rayakan tahun baru itu. Nah, Makanya dari gini, tanggal 1 di bentar dulu Putri, 8 hari mundur, Putri. itu tanggal 25. Diam dulu. Iya makanya kau dengar dulu, kau nasihati si Tasya bukan aku. Yang kau nasihat itu si Tasya bukan saya. Si Tasya bilang tanggal 25 itu Kok saya? hari Kenapa saya pagan. yang disalahkan? Lagian kamu juga Yang bilang kamu pagan larang-larang di orang tanggal merayakan Natal? Diam dulu. Kenapa kamu larang-larang? Idiot. Kamu panitia muda. Jadi gini, tanggal Nggak usah diulang-ulang. kan Suara kamu. jadi begini, dia kan bilang tanggal 25 itu apa? Nah, kalau kita melihat secara sejarah ada memang pagan pagan ini dewa matahari ada. Tetapi kalau berbicara Natal itu kan tidak terpatok dengan tanggal 25. Sekarang pagan itu kapan mulai dikatakan itu dewa matahari, itu kelahiran dewa matahari itu kapan? Diam dulu. Ih. Ini orang diulang-ulang kata kaset kusum saya udah dengar. Apa yang kamu katakan tuh udah 10 kali. Paham? Memang Jangan ada diam. Bimar Ulang lagi. Jiu ini Ulang lagi. lucu. Ulang terus. Ulang. Ngapain ulang? Saya sudah paham. Udah diam Tanpa makanya. yang masalahnya ini Putri. Masalah-masalah apa lagi? Nggak Putri. usah diulang. Saya sudah 10 kali Sabar dengar itu. dulu. Ini kan yang Ini kan si Tasya. dengar. Udah tahu. Diam dulu. Makanya Kenapa saya yang podcastnya itu disalahkan? ngomong sama Tasya. Kenapa saya yang disalahkan? lah, saya izin turun aja lah. Di mute di sini. Kalau nggak 10 kali kamu kayak kaset kusut. mau dihapus moderatornya, saya turun aja lah ya. Kaset kusut kamu ini. Ya udah turun aja sendiri sana.
turun sana turun. Sabar dong, sabar. Sana turun. Bagus. Jadi begini, Natal itu tuh kamu udah kayak Joy diketawain tuh Putri. Kau diketawain Joy. Cari ribut dulu dengan Joy. Gini Kak Tasya, gini, penanggalan itu dibuat memang dari Romawi ya. Kenapa di tanggal 1 itu satu masa itu penamaan Tuhan Yesus pada saat penyunatan ya. Nah di situ 8 hari bagi Yahudi itu adalah penyunatan untuk bayi setelah 8 hari. Di situ itu tanggal 25. Memang tanggalannya itu ada tanggalan Romawi. Ya, penanggalan Romawi tanggal 25. Nah, yang intinya sekarang ini bagi orang Kristen itu bukan tentang tanggal, tapi kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita ke dunia. Betul, nggak terpatok dengan tanggal. Iya. Jadi makanya gereja saya itu tanggal 24. Hari ini mau gereja dulu di tetangga. Gereja saya mau di Hari tetangga ini nih. juga merayakan Natal. Apakah tanggal Nah. kelahirannya tanggal 16? Bukan, jadi intinya itu Betul. bukan tentang tanggalnya, tapi bahwa merayakan bahwa Tuhan kita pernah hadir bersama kita di dunia. Iya, jadi Natal itu nggak harus dipatokin tanggal 25. Gereja saya tanggal 24. Ini tetangga saya merayakan Natal nih. Nah, saya numpang makan malam kan lumayan enak tuh. Kalau kalian ini orang yang terlalu gimana ya mau dibilang ini. Selamat sore. Kenapa lagi nih Bang Biru? Udah bosan saya rasa ini. Yang nunggu orang-orang ini mulu. Jadi Tasya numpang makan sama tetangga, mumpung Natalan ya. Enggak, saya bercanda doang itu. Ya nggak apa-apa juga kali. Ya kan nggak apa-apa juga. Kenapa itu berisik? Opa ini agama apa Opa? Hah? Kenapa Bang? Nah, itu sudah nggak berapa. Ya. Kenapa sih ini orang kresek-kresek itu suaramu? Udah turun dulu lah. Suaramu kresek-kresek. Tas WA-nya dong. Apa? Tas WA. Mamat juga nggak pernah sunat. Iya betul. Nabinya aja tidak pernah sunat, tapi pengikutnya Ya, harus kamu mau sunat. ibadah jam berapa Tasya? Ini udah Jam 7. Jam 7. Kenapa? Mau ikut? Atau mau ayam goreng nanti saya sembunyiin? Hah? bungkusin kue aja buat aku, bungkusin kue. Oh, kue apa? Terserah, kue apa aja. Oh iya. Oke, selamat sore Bang Willis. Saya sibuk, Mbak. Saya sibuk. Sebentar ya, saya putus dulu. Apa sih? Apa dong? Apa dia ngomong itu? Hei, nggak jelas. Ngomong apa dia? Memang sore-sore begini. Selamat sore Bang Jogs. Selamat sore. Iya, Abang Islam Kristen. Islam. Oke, mau bertanya apa? Kamu Kristen atau Islam? Hah? Kamu Islam atau Kristen? Saya Kristen. Kenapa? Mau bertanya apa? Silakan mau bertanya apa? Di sini ada ahli kitab Al-Quran Joy, ada ahli kitab hadis Kakashi, dan ahli ngerocos Putri. Silakan mau berdebat apa? Apa Yahweh Yesua? Maksudnya apa? Ya, Bapak YHWH itu adalah Yesua itu sendiri. Yesua? Iya, Yesua itu ya YHWH itu. Oh gitu. Heeh. Sesuai.
dengan dalilnya. Sesuai itu dengan dalil kita. Iya dong. Namamu yang engkau telah berikan, milikmu menjadi milikku. Artinya ya YHWH itu adalah Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus itu. Begitu Bang. Lalu kalau Yesus itu Tuhan itu sendiri, kenapa dia sewaktu di tiang salib bilangnya dia telah ditinggalkan oleh Bapa? Ditinggalkan oleh Bapa? Mana ada ditinggalkan oleh Bapa? Meninggalkan aku katanya. Eli, Mana ada Eli, begitu? Itu adalah nubuatan. Maksudnya Itu nubuatan kita? nubuatan. Kamu tahu nggak nubuatan itu apa? Enggak, begini. Dia kan sewaktu di sana. Iya, arti nubuatan itu apa? Kau tahu tidak sih? Karena kau tidak tahu nubuatan, percuma juga dijelaskan. Kan intinya bukan buatan atau tidak bukan. Intinya itu dia kan mengeluh. Nggak ada Tuhan mengeluh. Mana ada Tuhan mengeluh? Eli lama sabaktannya apa artinya, coba kamu jelaskan. Sembarangan kau mengeluh. Udah dijelasin. Artinya di Mazmur 22 ayat 1 udah. Iya. Itu dia menggenapi nubuatan. Udah dijelasin. Menggenapi nubuatan. Betul. Makanya orang Katolik dengan ini Tritunggal kan nggak ngerti nubuatan. Ya, nubuatan itu kan menjelaskan sesuatu yang akan terjadi. Ya kan, betul kan? Ya, Ya terus? kan? Setuju ya? Ya kan? Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa mengeluh? Nggak ada Tuhan Yesus mengeluh. Mana ada Tuhan Yesus mengeluh? Bahasanya, ya Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Gimana? Makanya Kang Jok, kamu itu harus mengimani yang namanya Mazmur atau Jabur supaya kamu tahu kenapa Yesus di situ berkata Eli Eli, karena itu kutipan dari perkataan Raja Daud yang mengatakan Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Lalu Tuhan Yesus itu mengutip balik di atas kayu salib. Untuk apa? Menunjukkan bahwa dia adalah Bapa Yahweh yang tersalib itu. Supaya memberikan penghiburan kepada murid-muridnya dan Bunda Maria bahwa dialah itu. Dialah Yahweh itu, Bapa yang mereka panggil di perjanjian lama itu artinya. Oh gitu. Iya. Dia cuma mengutip aja. Sewaktu dipaku di tiang salib itu lagi menghibur. Dia mengatakan itu di atas kayu salib, menunjukkan bahwa dia adalah Yahweh Sang Mesias itu. Paham nggak? Yang saya tanya, artinya dia sedang waktu dipaku di tiang salib itu dia sedang Itu kan lagu Mazmur Daud, nyanyian Daud. Itu terakhir kali digenapi kan? Itu kata-kata itu digenapi terakhir kali di atas kayu salib. Untuk membuktikan loh bahwa YHWH yang disalib itu gitu. Betul. Ya, sewaktu Yesus membuktikan itu artinya dia lagi menghibur, lagi bahagia berarti. Sewaktu dia kakak ngerti juga. Ketika Tuhan Yesus mengucapkan itu, dia mau membuktikan. Udah ini ya, udah dijawab, silakan turun. Nggak bobot banget kok ini. Nanti yang lain. Nah ini kali ini Karina mau bertanya apa Karina? Yesus terbuat dari apa? Kau pikir Tuhan terbuat dari apa? Kau pikir Tuhan Yesus terbuat dari apa? Itu dari zat atau dari apa? Yang jelas bukan terbuat dari air mani yang ini ya, yang hina ya kayak kalian. Udah. Ya iya, bukan dari air mani, itu dari zat.
Dia bukan zat, dia bukan zat padat, cair dan gas kayak Tuhanmu. Kalau Tuhanmu itu zat, nggak tahu zat padat, cair atau gas gitu kan. Kalau Tuhan kami itu, dia itu sang pencipta, termasuk dia menciptakan Tuhanmu itu dan nabimu. Ya, tubuh dan darahnya itu pernyataan diri Bapak. Apa dari mana? Dari darah atau dari mana? Pernyataan diri Bapa Tuhan kita, Bapa pencipta alam semesta. Dia terbuat dari apa? Itu adalah roh. Kok terbuat dari apa? Kemuliaan. Kok terbuat Tubuh Itu kemuliaan adalah dari roh yang surga. menyatakan diri dalam daging. Tubuh kemuliaan dari surga. Nggak ada terbuat-buat, nggak ada Tuhan Makanya terbuat-buat. kita Bang. nanti saat kita mati, tubuh kita akan kembali ke tanah, tapi kita pun akan dibentuk seperti tubuh kemuliaan dimiliki Tuhan. Sudah? Sudah? Masa orang terbuat dari orang sih? Dibilangin masa orang dibuat dari orang, katanya Putri. Dibilangin Tuhan itu Kita tidak terbuat ini, dari manusia. Manusia ini Ya, dan adalah semuanya aku gambar citra izinkan ya Tasya, ini. ini bateraiku udah lowbat. Salam Oke, semuanya. Sajoy. Selamat Iya, sore, salam selamat weekend. sore. Sore. Oke, Gini, silakan siapa tadi yang lanjutkan. bertanya? Karina. Kak Arina. Karina. Kak Arina. Tuhan mengatakan aku rata roti surgawi. Tapi artinya apa? Dia tubuh dari surga. Ya, Tubuh dia dari tidak surga itu ya. terbuat dari apa? Betul. Dari zat atau dari Ya. mana? Tubuhnya tidak bisa dari kita roh, selami. dari Dia ini adalah Roh pernyataan Kudus. rohnya. Iya, pernyataan rohnya sendiri yang dimana itu adalah Tuhan itu Ya, sendiri. itulah kemisterian Tuhan kita. Bahkan tubuh kita pun akan diubah menjadi seperti tubuh Tuhan, tubuh Kalian kemuliaan. nggak tahu ngapain kalian Itulah sembah penting kalian nggak kesadaran. kemahakuasaan Tuhan kami. Dia mampu menyatakan diri secara wujud jasmani. Dia dapat menyatakan diri dari proses Kamu mau kelahiran. masuk Itu baru kita lihat bahwa Tuhan itu maha kuasa gitu. Contoh, kalau kalian mengatakan Tuhan kalian maha kuasa, mengapa Tuhan kalian nggak bisa mati, nggak bisa lahir? Itu aja pertanyaannya. Katanya maha kuasa kan? dari zat. Makanya tubuh Tuhan itu tidak hancur walaupun dipaku, disiksa, bahkan 3 hari kematiannya tubuhnya tidak hancur, tidak bengkak, tidak diiniin dilatung, karena tubuhnya itu adalah tubuh kemuliaan, ya. Tubuh kemuliaan dari Tubuh surga. apa? Tubuh mani. Teguh. Tubuh kemuliaan, dia tidak dari Tubuh kemuliaan dari surga, ya Karina ya, sudah dari cukup lah ya. surga. Nggak usah lah menghujat di cukup sini. ya. Daripada kau Tuhanmu Dia tidak tidak terbentuk sama dari dengan apa-apa. kita. Tuhanmu tidak terbentuk dari apa-apa, berarti Tuhanmu tidak nyata. Oke, selamat sore. Siapa lagi mau nanya? Iya, Kak Superman. Apa yang mau ditanya? Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Siap-siap mau berangkat. Iya, iya. Kristen atau Islam? Islam. Oke, mau bertanya apa? Islam. Iya, mau bertanya apa? Bukan takut, Kak Rina. Karena kau itu otakmu nggak bisa menangkap. Selamat sore. Karena masih setengah akal. sudah kita Gimana bisa jawab. menangkap dengan kata-kata kita? Kita jawab. Jadi kalau diulang-ulang Iya, kami katakan. malas menjawab. Betul. Oke, Pak Superman mau bertanya apa? Selamat sore. Iya, selamat sore. Yang mana duluan ini datang, yang Bang Al-Furfur kan ya? Saya mau Satu- bertanya. Iya, silakan. Apa maksud apa Amsal 2327 itu kakak? Coba baca. Oke. Kalau membaca itu jangan setengah-setengah, biar nggak seperti itu kata kitabmu bahwa kalian setengah akal, begitu tidak boleh. Jadi kalau baca itu harus seluruh kitab. Coba baca dulu. Coba baca kak, tidak mengerti saya. Iya, kan kamu bertanya ayat 27-nya. Kita lihat dulu perikopnya ini tentang apa. Nih, perikopnya. Mana ya? Nggak ada tulis ini. Kehidupan dan tingkah laku. Jadi ini berbicara tentang nasihat.
Bila engkau duduk makan dengan calon penguasa, perhatikanlah baik-baik apa yang di depanmu. Nah, ini adalah bentuk pengajaran Daud kepada orang-orang, ya, kepada anak-anaknya, bahwa kita tuh tidak boleh seperti itu. Nih, tuh. 2327 Kak baca. Iya, kita harus baca dari 24. Ayah seorang yang benar akan sangat bersuka cita. Dia yang memperanakan seorang yang bijak akan gembira karenanya. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukaria, dan biarlah dia melahirkan engkau bersukaria. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, dan biarlah matamu Dari 23, memperhatikan Kak, 23. jalan-jalanku. Jangan 24. 2327 aku bilang. Iya, itu pengajaran itu dilarang, bukan seperti yang Kenapa? kau pikirkan itu. Kenapa Bukan Kakak seperti nggak yang mau baca? bukan seperti apa yang setengah akalmu seperti itu. Nggak tahu maksudnya Iya. apa Kak? Apa itu maksudnya? Kena banned nanti. Jadi intinya itu pengajaran. Amsal itu tentang pengajaran. Ya coba baca kalau memang tentang pengajaran. Apa sih satu ini? Yaudah nih, turun saja lah, kau tidak jelas kau juga. Kau ini mau cari masalah atau mau cari diskusi? Kamu mau cari kebenaran atau mau cari keributan sih? Iya. Keributan sana, naik ke Edis aja sana. Di sini kita udah membahas bahwa Amsal 23 ini dari awal sampai akhir itu adalah bentuk pengajaran, bukan bentuk menyuruh seperti itu. Bentar dulu ya, mau nyalain kipas. Baca. Kamu mau akunnya Natasha ke Bennett? Kamu yang baca biar kamu yang kena Bennett. Kok bisa kitab suci dibaca? Ya udah, kamu yang baca. Ya udah kamu yang baca. Aneh. Ya udah kamu yang baca. Ya udah, kamu yang baca ya. Arum bilang ya udah nggak usah dibaca kok bisa. Kenapa kau memaksa kita membaca? Nanti kena Bennett kamu tanggung jawab. Aduh, gimana kamu? Enggak, kenapa kau suruh kami membaca? Kamu Masalahnya TikToknya ini sensitif. Iya, kok bisa kitab suci dibaca kok di Bennett? Aduh, Ya bergerak ke kau, jangan. otakmu yang harusnya di Bennett, turunin aja sudah. Kenapa sih ini katron ini menjelang hari Natal Tuhan Yesus itu kalian selalu kayak kesurupan? Iya. Selain mengganggu ibadah tempat orang lain yang lagi bahagia, kalian juga tukang geruduk sana geruduk sini. Kenapa sih kalian tidak bisa membuat kami itu toleransi aja gitu loh, bahagia? Nanti kalau diserang kitabnya kejang-kejang. Kalau diserang kitabnya marah-marah, bilangnya Nah, sudah lihat kan keseruannya? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga sependapat dengan saya bahwa mereka telah membuktikan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 14 sebagaimana diartikan seperti ini. Permusuhan antar sesama mereka sangat hebat. Kamu mengira bahwa mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Hal itu disebabkan mereka kaum yang tidak berakal. Jadi permusuhan di antara mereka itu sangat hebat. Jangan dikira bahwa mereka itu solid. Mereka berpecah belah. Kamu mengira bahwa mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Nah, terbuktilah dari tontonan ini, dari video ini, mereka bertengkar terkait pelaksanaan Natal yang akan segera mereka rayakan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari setiap video yang kami sajikan. Semoga Allah selalu melindungi kita dalam nikmat iman dan Islam hingga akhir hayat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe biar kami cepat agar kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.